Selamat Selamat malam, malam Pak sudah. Darta. Iya, 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 gimana iya. kabarnya Pak? Baik, baik, semuanya Baik, sehat. iya. Iya Pak Darta, kali ini kita mau sharing-sharing lagi nih. Nah, Ibu Bapak yang sekarang sedang live sama saya ini adalah Bapak Ignatius Darta Ranuwijaya atau yang sering disapa Pak Darta, begitu ya Pak? Iya, beliau ini Betul, adalah betul, Bu. Selamat malam semuanya. seorang ortopedagog, iya, praktisi anak berkebutuhan khusus, juga founder dari Home PBS. Nah, Bapak Darta ini sekarang akan sharing-sharing nih tentang perencanaan kerja bagi penyandang disabilitas ya Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak. Sama-sama, terima kasih. Iya, Pak, sebelum kita mulai nih, disabilitas itu bisa dijelaskan dulu Pak, sebetulnya disabilitas ini apa sih Pak? Baik, terima kasih, Miss Asti. Disclaimer ya Disabilitas Pak. kalau kita lihat undang-undangnya ya. Kita lihat Iya. undang-undangnya di Undang-Undang Nomor 8 2016 itu di pasal 4 itu Hmm, ada yang namanya ragam disabilitas. Jadi di pasal 4A-nya itu hmm, disebutkan ada 5 macam ragam disabilitas. Jadi ada disabilitas fisik atau kerennya physical disability, ya itu menyangkut orang-orang yang memang tidak memiliki anggota tubuh secara lengkap atau malah kehilangan hmm. salah satu anggota tubuhnya atau malah mengalami kesulitan dalam mobilitas geraknya. Yaitu kalau kita bicara disabilitas fisik. Lalu kemudian Betul. disebutkan juga di pasal 4A itu ada disabilitas intelektual. Artinya Hmm, orang-orang yang memang mengalami hambatan fungsi intelektual sehingga berpengaruh pada kemampuan komunikasi sosialnya. Ya, hmm. jadi ya macam-macam. Misalnya ada anak-anak dengan Down syndrome atau malah juga Hmm, kemudian 80% penelitiannya anak autism spectrum disorder juga mengalami hambatan intelektual sebenarnya ya. Lalu yang hmm, ketiga, disabilitas mental. Mental di sini sebenarnya lebih kepada semacam apa ya kondisi kejiwaan. Jadi kalau kita anggap itu bukan kemudian berarti retardasi mental, tetapi lebih kepada kemampuan mereka mengendalikan emosi atau diri mereka, ya sehingga memang berpengaruh kepada kemampuan interaksi sosialnya. Jadi kasus-kasus seperti bipolar disorder atau malah hmm. yang paling parah atau paling berat adalah skizofrenia atau istilahnya kita anggap orang gila lah kan begitu ya. Oh Lalu iya. yang keempat itu Hmm. ada disabilitas sensorik. Artinya orang-orang yang mengalami Disabilitas hambatan sensorik. fungsi sensorik. Ini menyangkut indera sebenarnya ya. Ada indera Hmm, pendengaran, ada indera penglihatan, ya. Jadi mereka yang kita anggap sebagai kaum tuli atau kaum tunanetra, mereka masuk dalam jenis disabilitas yang sifatnya sensorik. Nah, yang hmm. kelima adalah gabungan dari berbagai macam jenis disabilitas itu. Jadi kita bisa menganggap mereka adalah orang-orang yang memiliki kondisi lebih dari satu macam disabilitas atau istilah Hmm. kerennya adalah multiple disability. Begitu, Miss Sasti. Jadi Disability. kita banyak Iya, ragamnya. iya banyak sekali ternyata ya jenis-jenis disabilitas itu. Iya Pak. Kemudian Pak, kalau misalkan ini yang mau saya tanyakan mengenai isu anak disleksia nih Pak, masuknya berarti ke disabilitas mana nih Pak? Masuk disabilitas Ya, atau enggak? ya, dia juga disabilitas. Ya, kalau kita bicara disleksia Mhm, itu kan sebenarnya lebih kepada diagnosis medis ya. Ya. Tapi mhm. kalau kemudian kita pakai panduan globalnya atau Undang-Undang Nomor 8 2016, mereka bisa dikategorikan dalam disabilitas mental, ya. Karena ini menyangkut kemampuan mereka mengendalikan emosi atau kemudian Mhm. cara-cara mereka yang unik juga ya dalam berinteraksi sosial atau memahami pikiran orang lain, ya. Jadi Oh, begitu, Miss Asti. Jadi memang dibedakan, ya dibedakan antara iya iya. diagnosis dengan ya terminologi disabilitas yang dipakai secara global atau di dunia ya karena kita juga Mhm. menggunakan undang-undang disabilitas itu sesuai dengan yang namanya konvensi dunia tentang penyandang disabilitas atau
UNCRPD gitu. Begitu Miss Asti. Iya. Iya, Pak, betul. Nah, ini katanya, oh iya, ada dari Miss Maria. Ada 5 macam ragam disabilitas fisik, intelektual, mental, sensorik, pemajaman dari macam disabilitas. Iya, betul, tepatnya sekali barusan sudah disampaikan oleh Pak Darta. Kemudian Pak, kalau anak disabilitas ini mempunyai minat dan bakat ya Pak, atau tidak? Apakah anak atau orang disabilitas punya minat dan bakat, maksud saya? Lalu bagaimana cara melihat minat dan bakat dari anak disabilitas tersebut, Pak? Baik, baik. Jadi sekali lagi, setiap individu manusia yang lahir ke dunia pasti memiliki potensinya masing-masing, Iya. pasti memiliki kelebihannya masing-masing, bahkan memiliki minat dan bakatnya sendiri-sendiri, kan begitu ya? Ya, termasuk juga bagi penyandang disabilitas. Sebenarnya tema kita hari ini lebih kepada merencana kerja. Ya, karena sebelum saya menjawab itu sebenarnya ada latar belakang yang paling penting buat para pendengar atau malah pemirsa IGTV ini. Ada 4 hal yang perlu saya sampaikan di awal. Yang pertama, ya kondisi kita di masyarakat pada umumnya yang namanya persepsi negatif atau malah diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas itu masih sering terjadi. Makanya kemudian ada pertanyaan semacam itu tadi. Mereka punya bakat, mereka punya potensi enggak sih? Kan seperti itu. Jadi itu kondisi yang pertama. Bahwa kenapa kita perlu berpikir tentang perencanaan kerja, karena persepsi negatif dan diskriminasi masih ada di tengah masyarakat kita. Lalu yang kedua, kita bicara bahwa lingkungan kita juga tidak sepenuhnya aksesibel bagi para penyandang disabilitas dengan beragam disabilitas tadi. Apalagi kalau kita bicara nanti dunia kerja, di mana salah satu pekerjaannya adalah penyandang disabilitas, kan begitu ya. Betul. Lalu yang ketiga, kita bicara tentang motivasi dan dukungan dari keluarga nih. Makanya ada pertanyaan itu tadi, ya, apakah mereka punya bakat, mereka punya potensi, lalu bagaimana mengidentifikasikannya. Nah, ini lagi-lagi tergantung dari latar belakang yang ketiga, bahwa ada minat, ada motivasi, lalu juga ada dukungan dari keluarga. Itu poin yang penting ketika kita mau bicara tentang rencana kerja. Betul. Dan yang keempat, ya, kita bicaranya sebenarnya poinnya adalah, ya, sekali lagi, pendidikan yang terkait dengan vokasi atau malah bidang kejuruan bagi para penyandang disabilitas itu masih kurang sekali. Ya, khususnya di tingkat pendidikan menengah atas atau bahkan di perguruan tinggi. Makin tinggi pendidikannya, makin sedikit pilihan-pilihan dalam konteks pendidikan vokasi. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, sebenarnya jelas bahwa setiap individu manusia termasuk para penyandang disabilitas memiliki potensinya masing-masing. Lalu bagaimana caranya kita mengidentifikasi itu? Caranya adalah dukungan dan support orang tua. Salah satunya bentuknya adalah mengeksplorasi berbagai macam kegiatan, berbagai macam aktivitas yang bisa merepresentasikan bentuk-bentuk pekerjaan itu. Ya, karena ada berbagai macam bentuk kecerdasan ya. Kalau kita pakai salah satu model kecerdasan dari Howard Gardner, di situ ada multiple intelligence. Jadi ya kita perlu mengeksplorasi. Kita bawa ke kebun binatang untuk melihat apakah dia punya kecerdasan yang namanya kecerdasan natural. Ya, lalu kita kenalkan dengan musik-musik, apakah dia punya kecerdasan yang sifatnya musikal. Lalu kita kenalkan juga, kita eksplorasi juga dengan misalnya literasi atau buku-buku, apakah dia punya kemampuan literasi atau malah kemudian kemampuan bahasa yang tinggi. Jadi ada banyak kecerdasan di situ yang memang harus digali. Caranya dengan mengeksplorasi dengan berbagai macam kegiatan dan aktivitas yang berkaitan dengan bentuk-bentuk kecerdasan itu. Jadi begitu, Miss Asti. Ya, jadi prinsipnya setiap manusia punya banyak kecerdasan. Tinggal mana yang dominan, itu yang perlu dikembangkan. Begitu, dan Miss Asti. Sebagai orang tua, kita harus mendukung ya, Pak. Betul, harus betul. Mendukung Karena poin yang ketiga itu penting. Memfasilitasi tentunya ya, Pak. Betul. Betul. Iya. Selain hal tadi, Pak,
eh, program transisi pendidikan untuk anak Iya. disabilitas ini seperti apa ya, Pak? Ya, pada prinsipnya sebenarnya kalau kita bicara tentang pendidikan vokasi, harus dimulai Hmm. sejak dini. Ya, makanya ada istilah tentang pre-vocational education atau pendidikan ya sifatnya apa pravokasional, lalu kemudian ada pendidikan vokasional. Batasan usia sebenarnya kalau kita gunakan standar pendidikan khusus yang ada di luar sana adalah 14 tahun. Jadi ketika 14 anak tahun. penyandang disabilitas sudah berusia 14 tahun, dia harus masuk dalam program vokasi. Jadi lagi-lagi transisi pendidikan atau malah kemudian untuk menumbuhkan kebiasaan bekerja sudah pasti dimulai sejak dini kan? Iya, Makanya betul. tema IG kita yang kedua yang nanti dibawakan oleh Bu Lala ya, itu Ya. bicaranya nanti adalah bagaimana menumbuh kembangkan kebiasaan bekerja sejak dini ala Montessori kan Hmm. begitu. Ya. Iya, betul. Jadi bincang-bincang kita ini saya memberikan gambaran umum ya, tapi nanti kita Iya, akan Pak. pecah itu. Begitu, Iya, iya, Miss iya. Asti. Lebih jelasnya nanti apa ya? Betul, kalau kita bicara Iya. memulainya dari usia dini seperti itu. Mm-mm. Lalu Pak, ini ada pertanyaan, bagaimana orang tua bisa yakin kalau anaknya akan mampu bekerja? Sepertinya kalau sudah berhubungan dengan disabilitas kita mudah putus asa katanya Pak. Persis, persis. Karena kalau kita bicara tentang vokasional atau malah dunia kerja, ya itu Mhm. akan sangat terkait dengan beberapa aspek. Ya, Iya. aspek yang pertama adalah jenis disabilitas. Jenis disabilitas ini juga atau ragam disabilitas juga ini akan terkait Mhm. sebenarnya dengan jenis pekerjaan yang akan dipilih. Ya, kalau Oh. kita bicara tentang ragam disabilitas ini menyangkut individualitas individu Mhm. tersebut, ya. Ini menyangkut gaya belajarnya, ini menyangkut bakatnya, ini menyangkut Mhm. minatnya, ini menyangkut latar belakang keluarga khususnya dalam konteks pengembangan karir. Ya, jadi kalau Mhm. misalnya ada keluarga yang selalu membiasakan diri, misalnya anaknya selalu ikut memasak setiap hari, ya tentu dia juga akan terbiasa dengan aktivitas-aktivitas bekerja di dapur kan begitu. Ya, Iya, iya, iya. jadi komponen yang pertama atau aspek yang pertama tentang ragam disabilitas, ya. Mhm. Lalu kemudian yang kedua tentang jenis pekerjaan, lalu kemudian yang ketiga, ya, ada prasyarat-prasyarat pekerjaan juga yang memang kemudian harus dilatih. Ya, ambil Oh. contoh kalau kemudian kita bicara tentang dunia usaha, kan ada tiga Iya, macam dunia usaha atau dunia ekonomi usaha ya. Ada betul. misalnya usaha jasa. Jasa Iya. itu macam-macam, bisa jasa catering, jasa segala macam lah. Termasuk juga ya kalau kita bicara tentang penyediaan jasa membuat desain seperti itu ya. Lalu ada usaha dagang. Ya konteksnya ini jual beli. Apa saja dijual, apa saja dibeli supaya dapat untung kan begitu. Lalu yang ketiga ada usaha produksi. Dalam arti ya semua orang termasuk individu penyandang disabilitas bisa memberikan nilai tambahan pada suatu produk tertentu atau bahkan membuat produk sendiri. Mhm. Nah, ini peluang-peluang ini yang sebenarnya juga menjadi aspek berikutnya selain tadi kalau kita bicara ragam disabilitasnya, lalu jenis-jenis pekerjaannya, lalu prasyarat-prasyaratnya dan peluang-peluang yang ada. Ya, karena proses-proses itu penting, ya. Tapi jangan lupa semua itu sebenarnya dimulai sejak dini, ya. Dini. Karena kalau kita bicara tentang latar belakang pengembangan karir, pastinya itu akan dimulai sejak anak ya lahir sampai dia besar berinteraksi dengan orang tuanya. Ketika orang tuanya misalnya membuka usaha catering, lalu salah satu anggota keluarga adalah penyandang disabilitas, dia terpapar dengan pengalaman itu. Mhm. Pastinya kemudian kalau kita bicara konteksnya pengembangan karir, ya pemahaman dia tentang kewirausahaan lebih tinggi kan Iya, dibandingkan betul. dengan misalnya anak penyandang disabilitas yang memang tidak punya latar belakang ya pengembangan Mhm. karir apapun itu bentuknya. Begitu saya kira Miss Ati. Ya.
Iya, Ya, terima jadi jangan kasih Pak lupa untuk komponennya jawabannya. itu. Iya. Iya. Ayo Bapak Ibu, siapa lagi yang mau tanya? Oh, suara saya kecil. Jadi mic-nya Suara harus saya jelas nggak didekatkan. Pak? Oh, Iya, lumayan, lumayan. Tadi memang kecil. Tadi lumayan. memang Oh kecil. iya, Nah, iya. ya. Ya mudah-mudahan lancar lah sampai selesai. Sinyalnya nih. Iya, dan saya Oke, mau tambahkan gini, Miss Asti. Kalau betul. kita bicara Iya Pak. tentang merencana kerja, sebenarnya, ya, Mhm. poinnya yang pertama kemudian adalah semua orang, termasuk orang tua khususnya ya, orang tua dari penyandang disabilitas, itu peduli pada fungsionalitas hidup anak-anak penyandang disabilitas di masa depan. Karena salah satu Mhm. fungsionalitas orang hidup itu kan produktif secara ekonomi atau bekerja. Ya. Itu poin yang pertama. Lalu yang kedua, Mhm. arti pentingnya lagi sebenarnya ya keluarga, orang tua harus berinvestasi ya pada model-model pembelajaran dan pendidikan vokasional sejak dini. Iya. Ya, termasuk juga kemudian mengeksplorasi minat dan bakatnya. Ya, lalu yang Iya. ketiga, ya, kita bicara juga bahwa karena putra-putri kita mengalami kondisi ya akibat kondisi kesehatan atau neurologis Mhm. tertentu sehingga mereka kemudian disebut sebagai penyandang disabilitas, maka kita bertindak strategis. Kita mulai dari hal yang kecil kan begitu. Sejak Betul. awal ketika pendidikan di rumah. Lalu Mhm. yang keempat implikasinya kalau kita bicara merencana kerja juga sebenarnya adalah ya kita berikan pemahaman pada orang supaya tidak ada pertanyaan seperti tadi. Apakah mereka punya bakat dan minat? Ya, implikasi Mhm. yang keempat adalah kita mau memberikan pemahaman pada semua orang, ya, bahwa individu penyandang disabilitas juga punya kemampuan, bahkan bisa menjadi sumber daya manusia yang potensial, kan begitu. Dan mereka juga mampu Iya. bekerja. Jadi itu implikasi pentingnya. Kenapa kita harus ngomongin soal merencana kerja? Iya. Iya, betul Pak. Nah, kadang juga betul tadi seperti yang tadi ada yang ditanyakan bahwa anak rata-rata orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas ini mudah putus asa ya Pak. Tapi sebetulnya kita jangan putus asa dulu. Sebetulnya anak-anak ini juga bisa berkembang begitu dan bisa mempunyai andil dalam eh, menjadi sumber daya manusia begitu. Kemudian untuk ini ada yang tanya lagi Pak, Mm-mm. pendidikan vokasional itu seperti apa Pak katanya? Iya, iya. Terima kasih. Iya, iya, ya. Kalau kita bicara vokasi sebenarnya, ya Mhm. sederhananya adalah persiapan, ya, untuk mereka Persiapan. bisa produktif secara ekonomi. Nah, produktif secara ekonomi kan sebenarnya bekerja. Kan ada banyak Mhm. pilihan kalau kita bekerja, baik di sektor yang formal maupun di sektor yang non formal. Ya, ya. Tetapi intinya kalau ditanya pendidikan vokasional itu yang seperti apa sih? Ya, yang pertama adalah membangun kebiasaan anak untuk Iya. punya kebiasaan bekerja atau malah kemudian punya pemahaman tentang pengembangan karirnya sejak dini. Ya. Mhm. Lalu yang kedua juga harus disesuaikan dengan kemampuan individualitasnya. Ya, karena Iya. pekerjaan-pekerjaan itu kan punya syarat tadi. Kalau kita bicara di Mhm. sektor formal, mau kerja kantoran, ya sekali lagi jenis disabilitasnya bagaimana, lalu prasyarat kerjanya bagaimana. Nah, kalau kita bicara misalnya bekerja di kantor secara formal menjadi ASN atau aparatur sipil negara, Mhm. kemampuan Iya, literasi, gimana tuh Pak? numerasi, Mhm. ya, dan fungsi intelektualnya relatif harus baik kan begitu, ya kan? Mhm. Nah, lalu yang ketiga untuk menjawab seperti apa sih pendidikan vokasi itu, ya itu adalah peluang-peluang pendidikan yang menyiapkan anak bisa produktif secara ekonomi di kemudian hari. Ya, peluang-peluangnya banyak. Ya, ambil contoh begini.
penelitian menunjukkan bahwa serapan para penyandang disabilitas di dunia kerja yang formal hanya 20%. Ya, tapi yang mengagetkan ternyata sisanya lebih banyak mereka wirausaha. Dan ternyata ini bisa mengatasi persoalan tidak terserapnya para penyandang disabilitas dalam dunia kerja yang formal. Ya, karena mereka membangun kemampuan wirausaha. Ya, itu yang ketiga, bahwa kita perlu mencari peluang pendidikan vokasi yang sesuai. Ya. Lalu yang keempat, kalau ditanya pendidikan vokasi itu apa, adalah ya bagaimana cara orang tua untuk selalu membangun motivasi kepada semua anak-anaknya, ya khususnya anak-anak yang mengalami disabilitas, bahwa mereka punya bakat, mereka punya minat, dan mereka bisa menjadi apa saja seperti harapan mereka, ya selama kemudian mereka mengikuti proses-proses pendidikan atau malah pelatihan yang sesuai dengan kemampuan mereka, kan begitu, ya. Betul, iya Pak. Jadi perlu ditekankan juga bahwa ada harapan yang realistis, ada ekspektasi yang realistis yang sesuai dengan ragam disabilitas yang ditunjukkan oleh individunya sendiri. Begitu, Miss Asti. Oke, Pak Darta. Ya, semakin menarik nih, semakin banyak yang tanya nih Pak Darta. Ini ada lagi nih Pak. Pak Darta katanya perguruan tinggi negeri juga ada pendidikan vokasional. Lalu apa ada klasifikasi tertentu katanya? Tadi Betul, sepertinya betul, betul. Di iya. tingkat perguruan tinggi ya ada, meski tidak banyak ya. Ya saya bisa sebutkan salah satunya ya, salah satunya ada di Politeknik Negeri Jakarta ya, program studinya manajemen pemasaran ya. Jadi ya sekali lagi ada. Lalu UI pun juga punya yang namanya pendidikan vokasi ya, D3, diploma 3 seperti itu ya. Oh iya. Tetapi yang perlu saya pesankan kepada ibu dan bapak untuk masuk ke dalam pendidikan vokasi di level perguruan tinggi, putra-putrinya yang menyandang disabilitas harus memiliki ijazah formal, ya. Sama seperti ketika mau ke SMP berarti harus ada bekal ijazah SD, kan begitu. Betul. Kalau mau ke SMA harus ada bekal ijazah SMP. Kalau mau ke perguruan tinggi ya mengambil pendidikan vokasi, ya umumnya itu diploma D3, dia juga harus punya ijazah formal, ijazah SMA. Apakah berarti semua anak harus sekolah formal? Tidak juga. Ya. Ijazah itu bisa didapatkan lewat ya proses belajar paket. Ya, paket A untuk SD, paket B untuk SMP, paket C untuk SMA. Jadi perguruan-perguruan tinggi yang membuka bidang vokasi yang terbuka bagi warga negara penyandang disabilitas, ya dia tidak persoalkan ijazah itu didapat dari sekolah formal atau didapat dari proses belajar kejar paket, begitu. Begitu Miss Asti. Ya tinggal dicari informasinya, ya, banyak. Betul. Tinggal searching-searching aja Bu Asti. Ini ada lagi nih Pak, bagaimana strategi bagi orang dewasa yang tiba-tiba menjadi penyandang disabilitas karena sakit katanya. Sejauh mana bisa digali kemampuan vokasionalnya, begitu Pak. Iya, dan memang ini juga ada, sebenarnya ada persoalan psikososial juga di situ. Apalagi ya ketika disabilitas yang dihadapinya itu didapatkan ya di dalam proses dia hidup, ya otomatis tekanan secara psikososial jauh lebih tinggi. Apalagi secara psikologis dulu kondisinya adalah kondisi orang yang non-disabilitas atau yang tidak mengalami disabilitas. Tapi karena satu hal ya, mungkin karena kecelakaan dan sebagainya, lalu tidak hanya kondisi tetapi fungsi tubuhnya atau malah kesehatannya berpengaruh, ya berdampak sehingga fungsionalitas hidupnya menjadi berkurang, kan begitu, ya.
Jadi yang paling penting menurut saya ketika berhadapan dengan teman-teman yang mengalami seperti itu, yang pertama harus dilakukan sebenarnya ya bukan menggali minatnya, tapi membangun motivasinya, Iya. tapi membangun juga harapannya. Itu yang paling penting. Nah, ketika kemudian dia bisa menerima kenyataan itu, ya baru kemudian kita kenalkan atau kemudian ya kita eksplorasi, kita paparkan dengan berbagai macam peluang yang ada. Jadi yang paling penting adalah memotivasi dulu. Apalagi disabilitas yang dialami itu didapatkannya bukan sejak lahir, tapi dialaminya setelah lahir. Iya. Jadi Dia perlu menerima masalah dulu keadaannya dulu ya Pak ya. persis, Psikisnya dulu. persis, persis. Jadi ya Iya. masalah psikologisnya dulu yang harus Mm-mm. diselesaikan. Begitu Iya. saya kira, Miss Asti. Iya. Kalau misalkan disabilitas yang eh, karena apa tuh Pak kecelakaan seperti itu berarti kita juga bisa apa tuh namanya di terapi juga ya Pak ya. Di terapi kemudian dimotivasi begitu ya Pak. Betul, artinya ada banyak pilihan kok kalau kita bicara rehabilitasi, kan begitu. Ya, Mhm. kalau kita bicara tentang misalnya ya eh, kasus-kasus ya di mana terjadi taruhlah hambatan mobilitas atau gangguan mobilitas atau gangguan fisik ya, pastinya kita bicara rehabilitasi medik kan begitu. Ya, Mhm. atau kita bicara okupasi untuk kemudian memulihkan kembali fungsi-fungsi itu ya, tetapi sekali Iya. lagi yang bicara itu harusnya memang ahli ya. Ahli. Saya ortopedagog, Iya saya iya tidak iya. akan bicara banyak tentang itu ya. Silakan Miss Iya Asti. iya iya betul Pak. Iya. Kemudian adakah jalur pelatihan khusus nih Pak untuk penyandang disabilitas yang memang eh, bisa apa sih yang ingin dapat bekerja begitu Pak? Iya, justru itu persoalannya. Makanya tadi di awal sebenarnya kenapa tema ini penting, ada 4 hal kan yang tadi saya sampaikan. Pertama, persepsi negatif dan diskriminasi itu masih ada di masyarakat mengenai penyandang disabilitas. Lalu yang kedua, kita bicara lingkungan yang tidak aksesibel dan tidak menerapkan akomodasi bagi para penyandang disabilitas. Lalu yang ketiga, kita bicara kurangnya motivasi dan dukungan juga ya dari keluarga-keluarga ya yang memiliki Hmm. anggota keluarga penyandang disabilitas. Nah, yang keempat ini yang kemudian terkait dengan respon saya terhadap pertanyaan itu adalah minimnya pendidikan vokasional dan pelatihan vokasional yang ada di Indonesia. Iya. Ya, tapi bukan berarti tidak mungkin dicari, kan begitu. Artinya balai Mhm. latihan kerja pun sebenarnya di tingkat provinsial dan kemudian di tingkat kabupaten juga sudah mulai mengupayakan itu. Tetapi Hmm. masih belum sejalan dengan kasus-kasus begitu, Miss Asti. Ya. Iya, sinyalnya Pak Darta. Ya, Pak, ini suara kenapa saya gelap, masih kecil terputus ya, itu Pak? bagaimana? Ya. Suara saya jelas nggak, Pak? Atau Iya, tadi kelihatannya masih sempat kecil? terputus. Nah, iya, Iya, begitu Miss Asti. Nah. iya, Pak. Betul-betul. Silakan Bapak Ibu. Oh, ini ada lagi, Pak. Ijazah formal apa bisa lewat jalur SLB? Katanya. Iya, ya saya kira tergantung pada perguruan tingginya atau universitasnya yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di tingkat universitas. Ya, karena sekali Hmm. lagi pendidikan formal kita yang diakui dua memang, yaitu pendidikan yang reguler dan pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus. Jadi, saya yakin sekali bahwa ijazah SMA LB juga diterima selama jurusan Hmm. vokasi itu ada catatannya. Misalnya, membuka jurusan vokasional program studi manajemen pemasaran yang terbuka bagi warga negara penyandang disabilitas. Nah, pastinya syarat formal ijazah SMA LB bisa diterima, kan begitu. Hmm. Jadi Iya, ya iya, iya, tergantung iya. informasinya atau tergantung prasyarat-prasyarat yang ditetapkan oleh perguruan tinggi tersebut. Begitu. Ya. Iya. Beda-beda ya, Pak ya?
Beda-beda. Tergantung dari Oke. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan Bapak Ibu. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan nih sampai sekarang. Mudah-mudahan lancar sampai akhir ya. Nggak terputus oleh jaringan. Oke, Pak Darta. Iya, Ibu. Lalu untuk anak disabilitas ini biasanya apa tuh? Tadi tuh saya ada yang mau ditanyain. Kalau Down syndrome nih Pak, kalau Down syndrome untuk apa ya? Mengarahkannya itu seperti apa ya Pak untuk lebih mudah gitu mengarahkannya tuh seperti apa ya Pak untuk anak Down syndrome? Ya, sekali lagi semuanya sebenarnya tergantung individualitasnya masing-masing. Ya, Down syndrome itu salah satu, lagi-lagi itu diagnosis medis ya. Sementara saya selalu menggunakan terminologi atau istilah penyandang disabilitas seperti itu ya. Dan Down syndrome ya dia akan masuk ke dalam disabilitas intelektual ya. Tapi sekali lagi itunya tidak penting. Yang paling penting adalah individualitasnya. Mau dia Down syndrome, mau dia autism, mau dia apa, bagaimana individualitasnya ya. Misalnya tadi saya sebutkan bagaimana sih latar belakang pengembangan karirnya di dalam rumah bersama keluarga, lalu apa sih bakatnya, lalu apa minat dan motivasinya, lalu bagaimana gaya belajarnya, lalu bagaimana kebiasaan dia bekerja, lalu bagaimana perilaku ya kesehariannya, lalu bagaimana nilai dan sikapnya ya, dan mungkin konsep dirinya juga ya, dan toleransi atau kebiasaan kerjanya. Dan banyak anak-anak dengan Down syndrome ya yang kemudian saya kenal atau malah yang kemudian pernah saya tangani ya rata-rata mereka asik dengan satu kegiatan ya. Artinya kalau kita mudah jenuh seperti itu ya, mereka bisa melakukan rutinitas atau kegiatan itu ya tidak hanya berulang kali tapi dalam jangka waktu yang lama ya. Selama mereka memiliki minat di situ. Jadi lagi-lagi tidak begitu penting soal Down syndrome-nya, soal autismnya, soal label-label yang lain. Yang paling penting adalah mengenali individualitas itu, lalu mencoba untuk menggali bakat dan minatnya. Begitu, Miss Asti. Ya, barangkali nih Pak, ada pesan-pesan nih Pak untuk orang tua. Iya, halo Miss Lala. Untuk orang tua nih Pak, bagaimana supaya bisa lebih meningkat nih rasa ininya, semangatnya untuk mendukung anak-anaknya yang mungkin mempunyai disabilitas seperti itu Pak. Baik, pesan saya kemudian bagi para orang tua ya, selalu upayakan ya untuk mempersiapkan putra-putrinya yang mengalami disabilitas ya supaya mereka bisa fungsional di kemudian hari. Ya bagaimana cara mempersiapkannya? Ya sederhana, libatkan mereka dalam rutinitas sehari-hari ya, lalu juga pastikan mereka bisa ya melakukan aktivitas bina dirinya secara mandiri ya tanpa kemudian bantuan dari orang lain. Itu yang pertama, mempersiapkan mereka. Yang kedua adalah sampaikan kepada masyarakat bahwa putra-putri ibu, putra-putri bapak yang memang memiliki disabilitas, ya itu juga adalah sumber daya manusia yang potensial. Ya, setiap individu manusia yang lahir itu selalu punya nilai, ya termasuk mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya para orang tua juga perlu memastikan bahwa putra-putri mereka yang mengalami disabilitas dan ekonomi, ya. Jadi dalam arti mereka bisa berinteraksi, mereka juga bisa menghargai, ya waktu, bahkan kemudian dididik secara praktis untuk menggunakan misalnya uang, ya. Bahkan juga kemudian dilibatkan dalam proses belanja sehari-hari di rumah tangga. Nah, seperti itu ya.
Jadi untuk memastikan mereka supaya mereka punya kapasitas sosial dan ekonomi. Lalu yang keempat, ya kita bisa juga paling tidak begini, ibu dan bapak juga harus membangun harapan yang realistis. Karena apa? Profil-profil individu penyandang disabilitas itu sangat majemuk, sangat heterogen. Seperti yang tadi saya bilang, ya ada 4+1 ragam disabilitas, dari mulai disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, disabilitas sensorik, dan disabilitas yang ganda, seperti itu ya. Ya, jadi harus membangun harapan yang realistis ya, khususnya ya terkait dengan profil individualitas mereka. Yang terakhir ya, Bapak dan Ibu juga bisa memulainya dari rumah untuk membangun kesadaran ya, khususnya kepada mungkin tetangga kanan kiri atau malah kemudian kepada guru-guru anak ya, bahwa mereka juga punya kemampuan ya, sehingga nantinya kita bisa berharap bahwa orang-orang yang punya kekuasaan, otoritas, bahkan penentu kebijaksanaan juga menganggap ini hal yang penting ya. Jadi jangan patah semangat untuk selalu mendorong dan menginformasikan tentang bakat, minat, dan individualitas anak, atau mempromosikan anak-anak mereka sendiri. Begitu, Miss Asti, itu pesan saya. Ya. Iya, begitu Bapak Ibu. Nih kata Miss Laurencia Mira, tapi mengatur ekspektasi pada orang tua sangat sulit ya Pak, katanya. Iya, Betul, betul, iya di betul. sisi Dan itu kerja pendidik berat. mungkin ya. Itu kerja berat. Kerja berat. Karena apa Iya. tadi saya sampaikan, ini saya sampaikan lagi, ya. Kalau kita bicara merencana kerja, lalu kita kaitkan dengan ekspektasi, orang tua harus melihat pertama adalah latar belakang, ya, tentang perkembangan karir, ya, atau mungkin juga pemahaman tentang pekerjaan itu yang paling penting. Lalu yang kedua bakatnya, yang ketiga minatnya dan motivasinya, yang keempat gaya belajarnya, ya. Yang kelima kebiasaan dia kerja. Ya kalau setiap hari kemudian dibantu didampingi, ya jangan juga membangun ekspektasi yang terlalu tinggi, kita sesuaikan. Betul. Lalu juga kemudian kita bicara juga tentang tadi nilai dan sikap. Lalu juga konsep diri. Ya, kalau ibu dan bapak kemudian sudah tidak percaya pada kemampuan putra-putrinya seperti itu. Lalu bagaimana mereka membangun konsep diri? Ya nggak bisa lah kamu nggak akan bisa masak lah seperti itu. Iya. Ya. Dan yang terakhir, ya kita perlu membangun juga kemampuan anak-anak penyandang disabilitas untuk bisa bertoleransi dalam melakukan aktivitas-aktivitas dan rutinitasnya, ya. Ya seperti membangun kebiasaan kerja lah. Fokus misalnya untuk menggambar, fokus misalnya untuk menulis, fokus misalnya untuk membuat taruhlah balok mainan seperti itu, ya. Dan itu adalah bentuk dari toleransi kerja. Begitu saya kira, ya. Tapi memang poin pentingnya adalah itu, bahwa harapan yang realistis itu harus ya sama dengan profil individualitas putra-putri ibu dan bapak sendiri. Sejalan jadinya, begitu Miss Asti. Iya. Bapak katanya bagaimana jika kemampuan anak yang didukung maksimal oleh orang tua? Bagaimana mungkin ininya Pak? Dampaknya begitu. Dampak baiknya mungkin ya. Bagaimana Pak? Iya, jadi kalau anak yang didukung secara optimal, ya, saya kira perkembangannya atau malah kemudian, ya, fungsionalitasnya di kemudian hari makin baik, ya. Tetapi yang perlu kemudian disamakan persepsinya adalah dukungan yang seperti apa, ya. Bukan kemudian setiap anak minta sesuatu dikasih, tidak. Tetapi dukungan-dukungan juga dengan cara-cara yang positif, kan begitu. Ya, dukungan itu tidak hanya menyangkut dukungan psikososial atau emosinya, tetapi juga pada dukungan bagaimana membangun atau membentuk perilaku-perilaku yang produktif setiap harinya, ya.
tetapi juga memberikan kepercayaan dan kesempatan untuk anak melakukan sendiri, seperti itu. Dan juga dukungan bisa bidang pekerjaan atau pada pengalaman-pengalaman bekerja tertentu, seperti itu. Nah, itu yang kemudian saya pahami sebagai bentuk dukungan yang positif. Pastinya di kemudian hari fungsionalitas anak akan jauh lebih produktif. Begitu, Miss Asti. Iya, betul. Iya, Pak, setuju sekali saya, Pak. Kemudian, merencanakan kerja bagi disabilitas di era industri. Nggak terbayang, katanya, Pak, maksudnya. Anak yang umum saja masih bingung, katanya. Baik, Begitu, Pak. baik. Ya, ini di era industri 4.0 atau 4.0 Iya, seperti itu ya, karena iya. era industri 4.0 dengan perkawinan teknologi ya di dalam konteks pekerjaan ya. Jadi sekali lagi ya, di awal tadi saya sempat sampaikan mengenai kasus-kasus penelitian yang dilakukan baik di barat ataupun mungkin di Asia, khususnya di Indonesia, bahwa hanya 20% penyandang disabilitas yang terserap di dalam dunia pekerjaan yang sektornya formal, seperti itu ya. Dan ini terkait dengan tidak hanya bentuk diskriminasi, tetapi juga aksesibilitas yang kurang, seperti itu ya. Nah, tetapi penelitian juga menyebutkan ternyata ada beberapa contoh-contoh para penyandang disabilitas yang membangun kemampuan wirausaha. Nah, ini bisa mengatasi persoalan itu. Mereka tidak lari ke sektor formal, ya, tapi mereka membangun kompetensi dan kemampuan ya di bidang kewirausahaan. Jadi kalau kita bicara kaitannya dengan era industri 4.0 bagi para penyandang disabilitas, maka bangun semangat edupreneurship-nya atau bangun semangat kewirausahaannya untuk lepas dari persoalan ya minimnya peluang bagi mereka bekerja di sektor formal ya. Minat-minat dan bakat-bakat khususnya di bidang teknologi ya yang ditunjukkan bisa itu digali dan dikembangkan ya sebagai bentuk mampu mendesain ya, pada terputus ya atau merancang iya ya. Oke, baik, Pak. Begitu ya. Ya, begitu aja, Pak. Oke, sih. Iya. Iya, terima kasih, Pak. Kemudian nih, Pak, kira-kira Bapak punya cerita atau enggak kenalan mungkin tentang anak disabilitas yang mungkin sekarang udah kerja nih, Pak. Ada cerita banyak enggak, Pak? Ya, nanti kita tampilkan juga di IG ya. Jadi jangan khawatir, banyak IG. Nanti ya nanti kita tampilkan juga di IG. Ada yang membuka kafe, lalu ada yang menjadi penulis seperti itu ya. Dia menulis cerpen ya, sudah 2 buku dia tulis. Lalu juga ada yang membuat desain ya, desain untuk iklan ya, produk-produk yang dijual seperti itu ya. Nanti kita hadirkan ya. Makanya di awal memang kemudian kita bicaranya tentang ya peluang kerja atau malah kemudian merencana kerja. Ya. Artinya memang pendidikan vokasi ini penting. Nah, nanti ada kesempatannya di mana kita menghadirkan ya individu penyandang disabilitas sendiri untuk bercerita ketika dia membangun usaha misalnya kafe. Nanti kita hadirkan. Lalu juga ada penulis ya. Penulis cerita pendek ya. Karena kemampuan literasinya juga baik ya. Nanti bisa dikenali. Bahkan juga ada nanti performa musik seperti itu. Nanti kita hadirkan ya. Dari teman-teman di sekolah musik internasional Kawai seperti itu ya. Karena mereka juga punya program pembinaan bakat ya dan minat bermusik seperti itu. Nanti kita akan hadirkan. Ya, jadi jangan khawatir ya. Kalau dulu istilahnya begitu dan sampai sekarang ya. Karena prinsipnya di barat sana adalah kalau kita ngomongin disabilitas, prinsipnya adalah nothing about us without us. Seperti itu ya. Ya kalau ngomongin soal penyandang disabilitas, ya omong kosong kalau nggak melibatkan mereka, kan begitu. Nanti kita libatkan. Ya, karena sesinya IG ini ada beberapa sesi, nanti kemudian bisa dilihat juga dan bisa juga ditanyakan langsung kepada
orangnya sendiri yang mengalami Hmm. disabilitas. Ya, baik Wow, yang dia menarik punya sekali, Pak. pengalaman. Iya, bahkan ada yang Iya, membuka iya, toko iya, di iya. Tanah Abang, ya, toko Wah, pakaian di Tanah Abang. Kalau perlu bisa kita hmm, hadirkan, tetapi agenda kita memang menghadirkan dua orang yang iya, membuka kafe, ya, lalu juga yang menjadi penulis cerpen, ya, wah luar biasa. dan nanti Saya juga saja nih ada yang, yang bermain musik. iya, wah luar biasa sih. Nah, begitu Bapak Ibu, jangan putus asa yang punya anak disabilitas. Semuanya bisa digali, bisa dilatih, bisa dilihat apa minat dan bakatnya. Begitu ya, Pak ya. Jadi jangan Betul. mudah putus asa begitu Bapak Ibu. Nah, menarik sekali nih Pak perbincangan kita malam hari ini. Terima kasih Pak Darta sudah mau sharing-sharing. Baik, Nah, jangan baik. lupa nanti katanya ada juga perbincangan Pak Darta bersama Miss Lala. Di mana Pak? Di Instagram juga atau Ya, nanti di kita akan di Instagram dan juga nanti kita akan buatkan sesi khusus sebenarnya menghadirkan anak-anak ini Iya. sekaligus eh, kita buat satu tema ya workshop Mm-mm. ya mengenai pendidikan vokasi ya supaya kemudian orang tua, ibu bapak juga bisa memahami atau kemudian bisa menangkap model-model itu ya. Iya, iya, iya. Ya karena nanti kita hadirkan juga tidak Mhm. hanya para praktisinya tetapi individunya sendiri. Begitu, Miss Asti. Dan pesan saya yang terakhir sebelum kita Oh, sudahi bisa ini dilihat. Ya, adalah kenapa? ibu dan bapak ya yakinlah bahwa setiap individu manusia itu punya nilainya sendiri ya. Iya. Tetapi memang kemudian catatannya tidak mudah membesarkan anak di era ini karena butuh komunitas, butuh semua orang untuk terlibat. Jadi pesan Mm-mm. saya komitmen dan keterlibatan orang tua itu penting. Penting Maka sekali. perubahan itu bisa terjadi ya Mhm. selama orang tua punya komitmen dan terlibat langsung dan didukung oleh lingkungannya kan begitu. Ya, itu saja pesan Iya. saya Miss Asti. Banyak yang menunggu nih Pak Darta acara selanjutnya katanya. Baik, nanti Iya, kalau gitu nanti kita info rancang iya. sama-sama dengan Link Study Mm-mm. Center ya. Iya, iya betul Pak Darta. Nanti informasi lengkapnya bisa dilihat di akun Link Study Center kalau enggak di Sahabat Anak Terang ya. Begitu Pak, terima kasih banyak Pak untuk Baik, waktunya nih. terima kasih Ya, kembali. Selamat iya. malam semuanya. Selamat Selamat malam Miss malam. Asti. Ya, semoga Iya, bermanfaat bincang-bincang kita yang sederhana ini. Ya, iya betul sampai Pak Darta. berjumpa di IG yang lain. Iya, Ya, betul. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Ya, oke. Terima kasih Pak Darta.